Halo permisa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional, TV One Newscom. Serangan cyber melumpuhkan sistem check-in dan boarding di sejumlah bandara besar Eropa, termasuk Heathrow London, Brussels, dan Berlin, sehingga memicu keterlambatan hingga pembatalan penerbangan. Informasi lainnya, ratusan demonstran muda bentrok dengan polisi di Plaza San Martin 5, Sabtu 20 September. Aksi bertajuk Generasi Z March ini memprotes kebijakan pensiun Presiden Dina Boluarte dan melonjaknya angka kejahatan hingga berujung pada gas air mata dan kekacauan di pusat ibu kota Peru. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melaporkan Rusia telah menggempur wilayahnya dengan 40 rudal dan 580 drone, serangan besar-besaran yang menewaskan 3 orang serta melukai puluhan lainnya. Zelensky melalui unggahan di media sosial menyebut Rusia meluncurkan rudal jelajah, rudal balistik, serta ratusan drone berbagai jenis dalam gelombang serangan tersebut. Ia menyebutkan, sejauh ini tercatat puluhan korban luka dan 3 orang meninggal dunia. Di Dnipropetrovsk, Kepala Administrasi Militer Sergei Lisa menyampaikan bahwa serangan tersebut menewaskan 1 orang dan melukai 26 lainnya, dengan 1 korban dalam kondisi kritis. Sementara itu, Kepala Administrasi Regional Chernihiv di Ukraina Utara, Vyacheslav Chaus, melaporkan seorang pria berusia 62 tahun tewas akibat hantaman drone. Serangan ini memaksa Ukraina mengeluarkan peringatan udara nasional di berbagai wilayah. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat dan menghancurkan 149 drone Ukraina dalam semalam. Moskow dalam beberapa bulan terakhir memang meningkatkan tekanan militer di Ukraina Timur dengan fokus memperluas kontrol di Donetsk dan Luhansk. Serangan cyber melumpuhkan sistem check-in dan boarding di sejumlah bandara besar Eropa, termasuk Heathrow London, Brussels, dan Berlin, sehingga memicu keterlambatan hingga pembatalan penerbangan. Operator bandara Brussels menyatakan gangguan ini membuat sistem otomatis tidak dapat dipakai, sehingga seluruh proses check-in dan boarding harus dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berdampak signifikan terhadap jadwal penerbangan dan berujung pada sejumlah keterlambatan maupun pembatalan. Pihak penyedia layanan sistem
kini tengah berupaya memperbaiki masalah secepat mungkin. Bandara Heathrow juga melaporkan adanya keterlambatan akibat gangguan teknis pada pemasok pihak ketiga. Penumpang yang dijadwalkan terbang pada Sabtu diminta memeriksa informasi perjalanan terlebih dahulu sebelum menuju bandara. Sementara itu, Bandara Berlin melalui situs resminya menjelaskan bahwa kendala teknis pada penyedia sistem yang digunakan di seluruh Eropa membuat antrian di kantor check-in lebih panjang dari biasanya. Upaya untuk mencari solusi cepat masih berlangsung. Di sisi lain, Bandara Frankfurt dipastikan tidak terdampak oleh insiden cyber ini, menurut keterangan juru bicara setempat. Angkatan bersenjata Denmark memimpin latihan militer bertajuk NATO Arctic Light 2025 dari tanggal 9 hingga 19 September tahun 2025. Menariknya, dalam latihan militer itu tidak mengundang pihak Amerika Serikat, sekutu dengan negara-negara barat yang terhimpun dalam NATO termasuk Denmark. Latihan gabungan tersebut melibatkan 550 personel militer dari Denmark dan sekutu NATO. Namun, Rusia mengecam latihan tersebut. Duta Besar Rusia untuk Denmark Vladimir Barbin mengatakan jika Denmark terus memperkuat kehadiran militer mereka di sana. Rusia juga menuding Denmark secara jelas ingin menunjukkan peran kuat mereka dalam keamanan Eropa, terlebih saat perang Ukraina berlangsung berlarut-larut. Latihan ini merupakan upaya NATO untuk mendapatkan kendali independen atas keamanan Arktik, saat Amerika Serikat terus menggaungkan niatnya untuk menguasai Greenland. Arctic Lake 2025 juga menjadi tanda kalau NATO dan Rusia kini sama-sama menguatkan keberadaan militer mereka di sepanjang perbatasan Baltik hingga Arktik. Denmark memandang Rusia sebagai ancaman. Dan ketika perang di Ukraina berakhir, invasi berikutnya menjadi ancaman nyata bagi negara-negara Eropa. Di sisi lain, perang antara Rusia dan Ukraina saat ini terbatas di Eropa Timur, tetapi dapat meningkat ke Arktik kapan saja. Rusia telah berulang kali menuduh Eropa menekan Presiden Amerika Serikat untuk mengambil tindakan militer di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan kalau pengerahan pasukan NATO akan dianggap sebagai pendudukan dan akan menyabotase proses perdamaian.
Venezuela menggelar latihan militer sehari bagi warga sipil di Caracas dan sejumlah wilayah lain pada Sabtu 20 September. Sebagai respon atas pengerahan kapal perang dan jet tempur Amerika Serikat di Karibia serta ancaman baru dari Presiden Donald Trump. Latihan tersebut berlangsung di kawasan Petare, Caracas, dengan penutupan jalan utama untuk kursus singkat terkait penggunaan senjata hingga taktik perlawanan. Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Pradinho Lopez, menilai langkah Amerika Serikat di Karibia sebagai bentuk perang yang tidak dideklarasikan, sekaligus upaya mendorong perubahan rezim dan merebut sumber daya alam Venezuela. Sejumlah warga sipil mengikuti pelatihan tersebut dengan alasan membela tanah air. Presiden Nicolas Maduro yang dituduh Amerika Serikat terlibat kartel narkoba sejak lama berusaha melibatkan masyarakat sipil dalam pertahanan negara. Namun, unjuk kekuatan kali ini berlangsung lebih tenang, ditandai parade 25 kendaraan lapis baja di Caracas serta jumlah peserta yang relatif kecil, baik di ibu kota maupun di San Cristóbal dan Barinas. Di Petare, relawan dibagi dalam kelompok berisi 30 orang untuk mempelajari penanganan senjata, penggunaan masker, pertolongan pertama dasar, hingga materi ideologi. Tayangan televisi pemerintah juga memperlihatkan kapal nelayan yang berlayar berdampingan dengan armada angkatan laut. Lopez menyebut kegiatan itu sebagai tonggak baru dalam revolusi militer yang melibatkan rakyat bersama angkatan bersenjata. Di sisi lain, Presiden Trump memperingatkan Venezuela akan menghadapi konsekuensi besar jika menolak menerima kembali migran. Sehari sebelumnya, pesawat Amerika Serikat memulangkan 185 warga Venezuela ke Caracas, menambah total pemulangan menjadi lebih dari 13.000 orang sejak awal tahun ketika Trump kembali berkuasa. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa generasi penerus kepemimpinan negaranya seharusnya berasal dari veteran perang Ukraina atau warga Rusia yang memiliki pengalaman bertempur melawan Ukraina. Putin menyampaikan pandangan itu dalam pertemuan dengan berbagai faksi di Duma negara, menekankan pentingnya mempromosikan mereka yang berani mengabdi kepada tanah air, siap mempertaruhkan kesehatan, bahkan nyawa untuk posisi kepemimpinan di masa depan. Pernyataan ini mencerminkan dominasi nasionalisme garis keras dalam politik Rusia dan menandai lanjutan ketegangan Moskow dengan Barat. Sejak invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, Rusia telah mengerahkan ratusan ribu pasukan, termasuk tahanan yang dibebaskan lebih awal. Sementara, kerugian resmi jarang dipublikasikan.
Laporan BBC dan media zona memperkirakan lebih dari 130.000 personel tewas atau terluka. Para veteran yang selamat sering kembali dengan trauma psikologis, memunculkan tantangan sosial baru, termasuk meningkatnya kejahatan saat negara berusaha mengintegrasikan mereka kembali. Mark Galeotti, pakar Rusia, menyebut lebih dari 1,5 juta warga Rusia telah terlibat dalam perang hingga awal 2025. Dan gelombang demobilisasi ini membawa dampak psikologis besar bagi masyarakat. Meskipun ada desakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mediasi damai, perang terus berlanjut. Rusia telah merebut sekitar 1/5 wilayah Ukraina, menolak tawaran gencatan senjata, dan menyatakan tujuan invasinya untuk mencegah Ukraina bergabung dengan NATO, serta melindungi etnis Rusia. Sebaliknya, Ukraina menuduh Rusia melakukan agresi imperialistik yang berupaya menghapus kedaulatan dan identitas nasional mereka. Wisatawan memadati Bandara Internasional Brussels setelah serangan siber di penyedia layanan untuk sistem check-in dan boarding mengganggu operasi di beberapa bandara utama Eropa pada Sabtu 20 September. Juru bicara bandara Ariane Goossens mengatakan bahwa check-in dan boarding dilakukan secara manual sampai solusi ditemukan. Sejauh ini 10 penerbangan telah dibatalkan dan 17 ditunda lebih dari 1 jam. Collins Aerospace, penyedia sistem check-in dan boarding untuk beberapa maskapai penerbangan di berbagai bandara global, mengalami masalah teknis yang menyebabkan penundaan penumpang. Bandara Heathrow London juga mengkonfirmasi adanya masalah serupa. Sementara Bandara Brussels menyatakan sistem otomatis tidak dapat dioperasikan sehingga check-in dan boarding dilakukan secara manual. Selain itu, Bandara Berlin-Brandenburg di Jerman juga melaporkan masalah teknis yang memicu waktu tunggu lebih lama bagi penumpang. RTX, perusahaan induk Collins Aerospace, mengaku telah mengetahui adanya gangguan terkait dunia maya pada perangkat lunaknya di sejumlah bandara, meski tidak menyebutkan secara spesifik lokasi yang terdampak. Ratusan demonstran mayoritas anak muda bentrok dengan polisi di Lima pada Sabtu 20 September 2025.
dalam aksi protes terhadap pemerintahan Presiden Dina Boluarte yang berujung ricuh. Bentrok pecah di Plaza San Martin ketika aparat menggunakan gas air mata dan tameng untuk membubarkan massa. Yang menolak reformasi pensiun terbaru serta meningkatnya angka kejahatan. Aksi bertajuk Generasi Z March ini digagas oleh mahasiswa dan aktivitas. Mereka menuding pemerintah gagal mengatasi masalah keamanan dan kesenjangan ekonomi. Sekaligus mengecam penggunaan kekerasan berlebihan dalam aksi-aksi sebelumnya. Sejumlah demonstran juga membawa simbol perlawanan, termasuk bendera dari manga populer One Piece. Yang belakangan kerap muncul dalam gelombang protes global pada musim panas 2025. Diketahui gelombang protes ini muncul di tengah kritik berlanjut terhadap kebijakan keamanan dan ekonomi pemerintahan Boluarte. Aksi serupa dijadwalkan berlanjut pada Minggu 21 September 2025. Pasukan militer Venezuela mengerahkan kendaraan lapis baja dan melatih warga sipil menggunakan senjata di Caracas pada Sabtu 20 September. Hal itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat, menyusul penumpukan militer Amerika Serikat di Karibia dan serangan terhadap kapal-kapal Venezuela. Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello dan Menteri Pertahanan Vladimir Padrino dalam pidatonya mengancam Amerika Serikat yang dituding menyerang kapal Venezuela dengan alasan memberantas narkoba. Cabello menegaskan bahwa Venezuela tidak mencari perang tetapi siap membela diri. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program Tentara Menuju Rakyat yang digagas Presiden Nicolas Maduro dengan melibatkan milisi sipil berlatih senapan hingga menara anti pesawat. Maduro juga mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka dialog langsung, sekaligus membantah tuduhan Washington bahwa Venezuela melindungi pengedar narkoba. Caracas menilai langkah Amerika Serikat, termasuk pengerahan kapal perang dan jet tempur ke Karibia, sebagai dalih untuk melakukan intervensi.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan permisa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.